Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Perkenalkan, saya Isnaini dari UPT SD Negeri 1 Margodadi Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Saya Miss Gianti dari UPT SD 1 Sumberjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Saya Yuni Triana Dewi dari UPT SD Negeri 2 Yogyakarta Kabupaten Pringsewu Lampung. Saya Yasir Sipung, SMA Negeri 1 Sukarjo Kabupaten Pringsewu. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kabarnya gimana, Pak Is? Alhamdulillah, Bu, kabar saya hari ini baik. Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Is ya. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik kita atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses, terus kreatif dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaannya yang saya akan tanyakan kepada Pak Is, yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Baik, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam praktek coaching pada kesempatan ini yang pertama adalah present, yakni mendengarkan secara aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Pak Is ingin mengembangkan yaitu present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya, Bu, betul. Nah, kompetensi mana yang ingin Pak Is kembangkan lebih spesifik yang ingin diobservasi? Iya, Ibu. Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan di dalam observasi ini adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi untuk kompetensi spesifik yang ingin Pak Is kembangkan diantaranya itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, Oke. betul. Nah, kemudian Pak, pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Is dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya dapatkan dari praktek coaching yang saya laksanakan pada kesempatan ini adalah saya ingin coaching saya tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah di dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Begitu, Ibu. Oke, jadi Pak Is menginginkan menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah
dalam mengatasi permasalahannya. Demikian ya Pak, pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Ya Bu Yuni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Ya Bu Yuni, dengar-dengar ada yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Apakah betul seperti itu Ibu Yuni? Iya, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan memang dengan Pak Is. Oh iya Bu, baik, dengan senang hati saya akan mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan sama saya? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini murid-murid saya itu kok minat belajarnya, kemudian itu ketika saya mengajar itu kurang antusias. Nah, setelah itu ketika saya berikan tugas, yang mengerjakan tugas itu, yang mengumpulkan itu hanya 75%. Jadi tidak semua murid saya itu mengumpulkan tugas yang saya berikan, Pak. Oh begitu ya Bu, jadi Ibu mengalami satu permasalahan, merasa bahwa murid-murid di kelas yang Ibu ajar kurang antusias di dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan, sehingga di dalam mengumpulkan tugas itu hanya 75%. Begitu ya Bu Yuni? Iya Pak. Ya baik. Jadi menurut Bu Yuni, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan yang kita laksanakan pada kesempatan ini? Nah, pada obrolan kali ini, pada diskusi kali ini, saya itu mengharapkan saya bisa mendapatkan solusi gitu Pak. Saya bisa mendapatkan solusi untuk antusiasme murid-murid saya di kelas gitu Pak. Ya baik Bu Yuni, menurut Ibu Yuni, kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias di dalam pembelajaran bersama Ibu? Nah, kalau saya ingat-ingat ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama dari pembelajaran saya itu sepertinya terlalu monoton. Saya itu terlalu banyak berbicara. Jadi saya itu lebih banyak menjelaskan ke anak-anak, kemudian anak-anak itu juga jarang saya berikan kesempatan untuk berpendapat, memberikan umpan balik gitu Pak. Jadi anak-anak lebih bersifat pasif gitu. Mereka tidak aktif berbicara ketika saya mengajar. Iya, baik. Jadi menurut Ibu, hal yang membuat murid-murid itu kurang antusias ada beberapa faktor, diantaranya monoton ya, kemudian Ibu merasa terlalu dominan di dalam berbicara, kemudian bercerita di depan murid, kemudian juga tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat atau aktif di dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu ya? Iya Pak, betul. Baik. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias di dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya itu sesuai dengan perkembangan zaman, tentunya anak-anak itu pengen pembelajaran yang asik gitu ya Pak, pembelajarannya yang nggak monoton. Mereka itu pengen pembelajarannya yang membuat mereka itu belajarnya itu lebih menarik, nggak membosankan gitu Pak. Jadi mereka juga jadi lebih aktif, mereka bisa berpendapat, seperti itu Pak. Wah, luar biasa ya Ibu, saya sependapat dengan Ibu. Nah, jadi menurut pendapat Bu Yuni, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan di dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, pembelajaran itu kalau kita mengikuti kurikulum yang sekarang gitu ya Pak, kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian murid itu juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ketika dalam pembelajaran, di sela-sela pembelajaran, ketika melihat mereka sudah mulai bosan, sudah merasa tidak tertarik, kita selingi dengan adanya ice breaking, kemudian ataupun adanya game-game dalam pembelajaran gitu. Mungkin itu akan lebih menarik untuk mereka, dan apalagi untuk anak-anak usia sekolah dasar, mereka lebih suka belajar itu sambil bermain gitu ya Pak, sehingga anak-anak itu tidak merasa jenuh dalam belajar gitu. Iya. Jadi menurut Bu Yuni, yang membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan di dalam pembelajaran itu diantaranya
pembelajaran hendaknya berpusat pada murid, kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian diberikan ice breaking, kemudian atau game-game supaya pembelajaran itu lebih menarik, kemudian belajar sambil bermain sehingga murid itu tidak merasa jenuh di dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Yuni? Ya Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Bu Yuni, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias di dalam pengumpulan tugas? Kalau menurut saya, kemungkinan itu mereka merasa jenuh karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Pak. Kemudian kan ini saya ada di kelas 5. Siswa kelas 5 itu kan dituntut untuk mereka mau naik ke jenjang kelas 6. Dan di kelas 6 itu mereka sudah banyak melakukan ujian-ujian. Nah, di situ mereka itu harus banyak belajar, kemudian membaca dan lebih banyak latihan menulis lagi gitu Pak. Nah, selain itu juga kemungkinan tugas yang saya berikan itu saya memberikannya tanpa adanya sumber belajar yang beragam gitu Pak. Jadi mereka itu hanya berpatokan pada buku paket saja. Ya, baik Bu Yuni, kalau boleh tahu, Bu Yuni menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks dan buku paket yang ada di perpustakaan saja di sana. Oh begitu ya Bu. Kira-kira adakah sumber belajar lain Bu selain buku teks tersebut? Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar yang ada gitu yang tersedia. Selain buku teks, kita mengikuti era yang ada sekarang itu banyak, misalnya seperti video dari YouTube, kemudian ada artikel-artikel juga dari blog, kemudian tulisan ilmiah, kemudian ada juga aplikasi yang sekarang tuh Pak, anak-anak kan mengikuti aplikasi sekarang, ada TikTok, ada IG. Nah itu banyak sumber-sumber belajar yang bisa kita ambil dari berbagai media tersebut Pak. Ya, betul sekali ya Bu Yuni. Saya yakin sekali apabila Ibu Yuni itu menggunakan berbagai macam sumber belajar yang sudah Ibu Yuni jelaskan tadi, pasti akan membuat murid-murid yang belajar di dalam kelas itu akan antusias dalam pembelajaran ya Bu Yuni. Baik Bu Yuni, sekarang apa nih rencana Ibu Yuni untuk menyelesaikan masalah yang diceritakan tadi? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentunya yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Pak. Dengan menggunakan sumber belajar tadi itu, saya menggunakan video dari YouTube, menggunakan TikTok, kemudian saya mencari artikel dari internet. Dan yang kedua juga saya, seperti masalah tadi kan anak-anak tidak banyak yang mengumpulkan tugas. Nah, saya juga akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Saya akan berikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Kemudian bentuk tugasnya juga itu akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya itu yang tren sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi murid saya itu tidak terkesan saya paksa gitu dalam belajar. Jadi mereka itu bisa senang, bisa enjoy ketika pembelajaran saya. Gitu. Saya juga bisa menggunakan tugas-tugasnya itu dalam bentuk drama, puisi, pantun, kemudian laporan digital gitu. Saya juga mencoba mengenalkan banyak praktik baik untuk mereka gitu Pak. Iya, Ibu, jadi rencana yang sudah Ibu sampaikan itu sangat bagus sekali ya Bu Yuni. Nah, kira-kira setelah merencanakan seperti yang Ibu Yuni sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakan rencana saya ini untuk minggu depan Pak. Jadi minggu depan saya langsung laksanakan rencana saya ini. Kemudian saya ingin segera menerapkan rencana itu supaya pembelajaran ini jadi lebih menarik dan anak-anak itu lebih semangat lagi dalam belajarnya Pak. Iya, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung dan semoga apa yang Ibu rencanakan itu akan berhasil dengan maksimal. Nah, sebagai komitmen, kira-kira komitmen Bu Yuni ini apa terhadap rencana yang sudah Ibu Yuni sampaikan tadi? Baik, saya berkomitmen ini untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Jadi murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga
pengen gitu Pak, membuat murid-murid saya itu senang dan mudah memahami materi yang saya berikan, dengan mereka itu mengeksplor sendiri materi yang diberikan. Jadi di sini juga mereka belajar tanpa ada paksaan dari saya. Kemudian saya juga akan menyerahkan kepada murid untuk memilih sumber belajar gitu Pak. Ya, sangat bagus sekali ya Bu Yuni. Saya sangat mendukung apa yang telah Ibu Yuni rencanakan. Mudah-mudahan semua yang telah direncanakan oleh Ibu Yuni ini akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Yuni. Seperti itu. Terima kasih Pak Is. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi. Pak Is juga sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya lega dan senang bisa berdiskusi. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terhadap murid-murid saya ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Iya Bu Yuni, sama-sama saya juga sangat senang bisa membantu Ibu di dalam diskusi hari ini. Karena sepertinya diskusi ini sudah selesai kita laksanakan ya Ibu. Kemudian kita tinggal menunggu hasil dari rencana yang Ibu Yuni akan laksanakan di minggu depan. Mudah-mudahan Ibu Yuni akan bisa melaksanakan rencana itu dengan sangat baik, optimal sesuai harapan Ibu. Saya tunggu hasilnya Ibu ya, seperti apa. Harapan saya baik akhirnya. Nah, karena sudah tidak ada yang dilakukan lagi, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Is, Ya, tadi Pak Is kan sudah melakukan coaching bersama Ibu Yuni. Iya. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca operasi ya Pak Is. Iya, Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Ibu, pada coaching yang sudah saya laksanakan di kesempatan ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan koci dan menemukan solusinya. Begitu Bu. Oke Pak, menurut saya sebagai supervisor, ketika Pak Is melakukan kongsi bersama Ibu Yuni sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan memberikan, Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yuni sehingga Bu Yuni itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan? Iya, baik Ibu. Jadi potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses tirta, sehingga saya juga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Pak, semoga kita nanti kedepannya ya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikian Pak observasinya kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.